Pembacaan Alkitab 19 April. Perjanjian Lama, Yosua 19 ayat 1 sampai Yosua 20 ayat 9. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon. Untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka, milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik warisan mereka menerima Betsheba, Sheba, Molada, Hasar Sual, Bala, Esem, El Tolat, Betul, Horma, Siklak, Bet Hamar Kabot, Hasar Susa, Bet Lebaot, dan Suruhen. 13 kota dengan desa-desanya, Enrimon, Eter, dan Asan. 4 kota dengan desa-desanya, juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi, sampai ke Baalat Beer, yakni Rama yang di tengah tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Sebulon. Menurut kaum-kaum mereka, batas milik pusaka mereka sampai ke Sarit. Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Daseb, Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarit batas itu berbalik ke timur ke arah matahari terbit, melalui daerah Kislot Tabor, menuju Dobrat, naik ke Yafia, dan dari sana terus ke timur ke arah matahari terbit, ke Gad Hefer dan ke Et Kasin menuju ke Rimon dan melengkung ke Nea. Kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton dan berakhir di lembah Yiftael, lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala, dan Bethlehem. 12 kota dengan desa-desanya, itulah milik pusaka Bani Sebulon menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi suku Isaskar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isaskar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Yisrael, Kesilot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kision, Ebes, Remet, En Ganim, En Hada, dan Bet Pases. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahasima, dan Bet Semes, dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan. 16 kota dengan desa-desanya, itulah milik pusaka suku Bani Isaskar menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota itu dengan desa-desanya. Undian yang kelima pun keluarlah dari suku Bani Asher menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Ashaf, Alamelek, Amad, dan Misal. Dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke daerah ke arah matahari terbit ke Bet Dagon, menyinggung daerah Sebulon dan lembah Yiftael di sebelah utara, Bet Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul ke sebelah utara, dan ke Esron, Rehob, Hamon, dan Kana sampai ke Sidon Besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Asapsib, Uma, Afek, dan Rehob, 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Aser menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi Bani Naftali keluar undian yang keenam, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka mulai dari Helef dan pohon terbantin di Saananim, Adami, Nekheb, dan Yabneel sampai ke Lakun dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat dan Aknot Tabor. Dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Sebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asher di sebelah barat, dan daerah Yehuda pada sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hasor, Kedesi, Edrei, En-Hasor, Yiron, Migdal El Horem, Bet Anat, dan Bet Semes. 19 kota dengan desa-desanya itulah milik pusaka suku Bani Naftali
menurut kaum-kaum mereka kota-kota itu dengan desa-desanya. Bagi suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka keluarlah undian yang ketujuh. Daerah milik pusaka mereka ialah Sora, Esitaol, Ir-Semes, Saalabin, Ayalon, Yiflah, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberak, Gad-Rimon, Meyarkon, dan Yirakon bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu Dan menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Dan. Suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka kota-kota tadi dengan desa-desanya. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka pada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperuntukkan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada bangsa Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut penebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke sana, satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka kepada tangannya, ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaat untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu ia itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengususkan sebagai kota perlindungan Kadesi di Galilea, di pegunungan Naftali, dan di Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yerikho mereka menentukan Beser di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaat. Pembacaan dari Perjanjian Baru, Lukas 19 ayat 28 sampai 48. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Saitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari, dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa engkau melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Mereka berkata, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan
pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menuju dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengelilingi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang telah datang sebagai Raja, dan nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di depan dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bahwa bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Pembacaan dari Mazmur 88 ayat 2 sampai 19. Ya Tuhan yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, dan tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindikan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertanam dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari, telah mengulurkan tanganmu kepadaku. Tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di dalam kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak, minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang kepadamu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku, kedahsyatan-Mu membungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Pembacaan dari Amsal Hikmat hari ini, Amsal 13 ayat 12 sampai 14. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada firman akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.